Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Dan ini adalah video ke-7 tentang prosedur analitis dalam audit laporan keuangan. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang earning power of total investment. Nah, kira-kira apa itu? Earning power of total investment ini kita gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Jadi seluruh modal, misal katakanlah penanaman modalnya 500 juta. Nah, itu seluruhnya masuk ke dalam aktiva. Jadi yang digunakan untuk modal usaha. Nah, perhitungan ini dilakukan sebagai acuan investor atau para pemegang saham untuk mengukur nanti tingkat keuntungan investasinya berapa. Kalau saya investasi 500 juta, kira-kira yang akan saya dapatkan pengembaliannya berapa? Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga atau earning before tax dibagi dengan jumlah aktiva totalnya dikali dengan 100%. Jadi laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan jumlah aktiva dan dikali 100%. Maka dapatlah earning power of total investment-nya. Kira-kira kalau investasi 500 juta dibagi dengan katakan aktiva 5 miliar dikali dengan 100% itu dapatnya berapa? Berarti kan sekitar 10%. Berarti kalau kita investasi 500 juta, 10%-nya minimal kita akan dapat 50 juta. Nah, mudahnya seperti itu teman-teman. Kemudian return of investment. Nah, di return investment ini kita menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio adalah laba bersih. Di sini kategorinya laba bersih setelah pajak, berarti after tax EAT. Nah, rumusnya apa? Nah, rumusnya adalah EAT, earning after tax, dibagi dengan jumlah aktiva dikali dengan 100%. Katakan tadi earning after tax-nya 100 juta, aktivanya 500 juta dikali dengan 10%. Berarti kan 100 juta dibagi dengan 500 juta, katakan 0,5%-nya. Berarti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan setelah dikeluarkan investasi itu sebesar 5%. Selanjutnya adalah return on equity. Nah, return on equity ini menghitung bagaimana kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan equity. Jadi berdasarkan modal yang kita setor. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah equity sama dengan earning after tax atau EAT dibagi dengan jumlah equity dikali dengan 100%. Katakan modal kita tadi biar mudah aja teman-teman 500 juta. Earning after tax-nya 50 juta. Earning after tax 50 juta dibagi dengan 500 juta dikali dengan 100%. Berarti kan sekitar ya katakanlah 5%. Nah, berarti return equity-nya sebesar 5%. Jadi dari modal yang kita tanamkan, kemungkinan kita akan mendapatkan laba bersih itu senilai dengan 50 juta atau 25 juta. Return on net worth-nya, di return on net worth ini kita mencoba untuk mengukur kemampuan modal sendiri yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. Nah, rumusnya apa? Return on net worth. Return on net worth sama dengan earning after tax dibagi dengan jumlah modal sendiri dikali dengan 100%. Berarti kan tanpa dari kalau kita ingin menghitung per variabel atau per masing-masing dari investor itu berapa dapatnya. Nah, jika rasio likuiditas untuk mengukur kewajiban jangka pendek itu berbeda dengan rasio solvabilitas,
Jadi rasio ini tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, ini solvabilitas, teman-teman. Ada dua jenis dalam rasio ini, yaitu perbandingan kewajiban dengan aset, artinya hutang dan aset, atau perbandingan dengan ekuitas, total debt to equity ratio. Jadi, kita bandingkan antara hutang dengan aset, kewajiban dengan aset, atau ekuitas dengan aset. Total debt to asset ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghitung pengaruh besaran kewajiban terhadap pengelolaan aset. Nah, selain itu, rasio ini juga berfungsi untuk mengukur berapa sih aktiva atau aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Nah, kata kuncinya teman-teman yang perlu kita note di sini adalah total debt to asset ratio ini semakin kecil rasionya, maka semakin aman. Beda tadi dengan likuiditas. Kalau likuiditas tadi semakin besar, semakin aman. Kalau ini beda, semakin kecil, maka semakin aman. Bedanya yang lain apalagi? Kalau likuiditas tadi untuk jangka panjang, kalau solvabilitas untuk kebalik. Kalau likuiditas tadi untuk jangka panjang, kalau solvabilitas untuk jangka panjang. Nah, sedangkan total to debt to equity ratio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Nah, bagi pengusaha, besaran ini tidak boleh lebih dari jumlah modal sendiri. Wah, kalau sampai modal lebih besar itu kacau ya teman-teman. Nah, sehingga semakin kecil rasionya, maka semakin aman untuk perusahaan. Nah, kebalik kita dia, kalau likuiditas kan makin besar, makin bagus. Kalau solvabilitas makin kecil, makin aman. Nah, catatannya apa? Nilai maksimal dari rasio ini adalah 200% sebagai batas aman perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Sementara likuiditas tadi cukup 150% saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang ini kita gunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi dari tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Berarti ini piutang penjualan ya teman-teman. Sehingga semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik kualitas dan efisiensi dari perputaran piutang perusahaan. Artinya apa teman-teman? Menunggaknya pihak ketiga itu sedikit. Nah, jadi piutang itu muter gitu, dibayarnya cepat gitu. Perputaran piutang itu rumusnya penjualan dibagi dengan piutang rata-rata dikali dengan 100%. Katakan penjualan 100 juta, rata-rata piutang itu 10 atau lebih besar dari 10 juta misalnya, karena di berbagai vendor kan ada 10 misalnya, berarti kan dibagi, berarti itu 100% akan muter hutangnya teman-teman. Selanjutnya adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Nah, ini kita gunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi rasionya, teman-teman, maka pengelolaan persediaan akan semakin efisien. Artinya tadi sama, kalau tadi piutang itu rasionya makin besar, artinya pembayarannya cepat. Nah, kalau ini berarti persediaannya cepat laku di pasaran atau penjualannya cepat. Nah, begitu. Permintaannya agak cepat. Nah, rumusnya apa? Penjualan dibagi dengan persediaan dikali dengan 100%. Selanjutnya adalah fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap. Untuk rasio ini, teman-teman, kita gunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap secara efisien
dalam rangka untuk meningkatkan penjualan. Jadi aktivitas tetap yang kita punya kayak mesin, peralatan, misalnya mobil untuk angkut-angkut, nah itu kita efisienkan biar biayanya berkurang. Jadi penjualan kita meningkat. Nah, misalnya tadi mesin yang awalnya hanya bisa mencetak 100 unit,